Selamat datang di The Reformist, bareng gue Ray. Dan gue Afu. Kali ini kita akan bahas sebuah reform yang terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu di awal pemerintahannya Pak Jokowi ya. Tahun 2014. Tahun 2014, dan itu adalah salah satu reform besar yang lumayan rame lah di media juga, yaitu di bidang migas. Oke, jadi apa yang waktu itu dilakukan terhadap supply chain sistem energi gitu ya, penyediaan minyak dan gas di Indonesia terutama, dan mungkin kita bisa sentuh sedikit juga sebenarnya sektor kelistrikan ya, sebagai dua area yang dikelola atau di bawah otoritasnya Kementerian ESDM. Betul, dan salah satu yang mungkin teman-teman juga pasti masih ingat nih, mungkin walaupun waktu itu masih kecil, adalah waktu itu kita ada banyak hal yang kita lakukan untuk memberantas quote-unquote mafia migas. Ya, apa itu mafia migas? Seperti apa proses pemberantasannya? Kita akan bahas dengan narasumber yang terdepan pada saat itu ya, yang berusaha melakukan reform di sektor itu, yaitu Bapak Sudirman Said. Welcome Pak Dirman, selamat datang. Welcome di kantor Pak Sudirman sendiri. Thanks for coming, Pak. Terima kasih. Welcome to the Reformist Podcast. Pak Dirman, thank you banget Pak udah berkenan nih untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di The Reformist. Terima kasih nih malah saya diundang untuk podcastnya, seru namanya. Ini kita bilang selamat datang padahal kita yang datang. Kita yang datang. Thank you nih udah menjamu kita nih Pak di kediaman Bapak. Terima kasih. Iya. Jadi mungkin seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan bahas tentang reform yang sempat terjadi di Kementerian ESDM waktu Pak Dirman ada di sana gitu ya Pak. Kan waktu itu lumayan rame tuh tentang mafia migas lah, apa segala macam ya. Hari ini kita mungkin akan coba gali tuh apa sih waktu itu yang dilakukan di dalam gitu ya Pak, sebagai reformis. Cerita lama ya? Cerita lama, udah hampir 10 tahun ya? 10 tahun yang lalu gitu. Tapi mungkin justru kita bisa ambil lessons learned lah dari sana. Tapi mungkin Pak, sebelum kita masuk ke situ, mungkin pengen dengar dulu nih tentang background-nya, terutama filosofi yang Bapak pegang gitu ya dalam ketika Bapak masuk ke pemerintahan gitu. Karena sebelumnya kan Bapak juga sempat lama di BUMN, lama di swasta juga, masuk ke pemerintahan. Ada filosofi atau mindset apa gitu Pak yang dibawa? Terima kasih nih Afu dan Ray. Ya. Minggu kedua setelah saya jadi menteri, saya diundang oleh Pak Broto almarhum untuk satu diskusi. Judul diskusinya agak provokatif tuh, menanggulangi mafia migas gitu. Tapi saya mau ceritakan bagaimana Pak Broto tuh membahas tentang saya gitu. Beliau bilang, sebelum ini kita tidak tahu siapa Sudirman Said, karena menterinya datang dari bukan kalangan core SDM. Terus sekarang kita di pemberitaan banyak sekali melihat langkah-langkahnya Pak Sudirman, terus pasti ditanya juga dalam obrolan sampai ke sini bagaimana gitu. Jadi saya sebetulnya kan tidak kenal Pak Jokowi ya, tidak ikut kampanye, tidak ikut politik juga ya. Waktu itu saya di Pindad sebagai CEO di Pindad, PT Pindad. Kemudian karena kebutuhan untuk mereform sektor itu rupanya dicari beberapa orang, dan hampir seluruh nama itu oleh KPK di stabilo warna kuning atau merah. Kuning itu artinya berpotensi, merah itu artinya punya kasus gitu ya. Terus suatu hari, di hari terakhir, konon sesudah harus diumumkan, Pak Presidennya bertanya lagi kepada KPK, yang ini bagaimana? Di stabilo juga yang terakhir. Dan nama saya muncul di jam-jam terakhir. Jadi kalau orang kaget sih wajar saja. Nah, tadi ditanyakan apa filosofi segala macam. Saya ini sebetulnya orang yang, saya menyebutnya orang desa yang bersyukur. Karena background saya hampir tidak sekolah waktu SMP sekalipun. Ayah saya meninggal pada umur 9 tahun. Saya baru kelas 4 SD. Dan karena bantuan banyak orang, karena bantuan kolega-kolega, teman-teman, saudara-saudara, sahabat, sampai negara. Karena sejak tamat SMA sebetulnya praktis negara yang biaya saya tuh. Masuk sekolah ikatan dinas, namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Lulus D4 atau S1, dapat kesempatan S2 juga oleh negara juga. Jadi dengan itu saya sejak selesai sekolah, kemudian saya memutuskan kembali ke kampus sebagai pengajar. Itu ngerasa ya ini waktunya membayar balik, payback period
dan membayar baliknya nggak pakai batas karena hampir saja saya tidak punya kesempatan untuk bangun sebagai manusia seutuhnya kan, tapi karena dibantu oleh publik lewat uang pajak saya bisa sekolah, bisa membawakan peran. Jadi filosofi saya ya, hidup adalah bersyukur, hidup adalah membayar balik apa yang saya berutang pada lingkungan. Dan ya dengan itulah saya kerjakan semua yang harus saya kerjakan. Sebenarnya kan itu menarik ya, seolah-olah sederhana ya mindsetnya, maksudnya itu kan berangkatnya dari tidak entitled terhadap kesempatan-kesempatan yang Pak Dirman dapatkan gitu, dan merasa karena bersyukur ingin memberi kembali gitu kan. Tapi nggak mudah ya, maksudnya ternyata nggak semua orang mungkin kayak gitu merasanya. Ada juga Pak, bisa jadi datang dari bawah, udah sampai ke titik tertentu dan mau lebih banyak lagi keterusan gitu. Ada beberapa tokoh yang sama-sama aktivis, jadi kita bertanya pada waktu beliau berkuasa lah, Pak kok begini atau Bang kok begini gitu. Jawabannya mengejutkan. Kami udah bosan, sudah capek miskin nih. Nah itu Pak, itu outcome lain kan. Ada yang begitu juga. Ya, ada juga. Iya. Kadang-kadang aku malah, maksudnya sering dengar juga justru orang-orang yang from the bottom now we're here itu justru sangat entitled bahwa saya kerja keras sampai di titik ini. Jadi saya akan menjaga apa yang saya punya dan mengumpulkan lebih banyak lagi gitu. Menarik sih. Kalau saya mau terusin sedikit ya, justru itu menjadi sumber pertama pendorong untuk terus melakukan langkah-langkah yang baik. Kan selalu ada risiko kan. Nah, risiko itu saya tempatkan sebagai begini. Seberisiko-risikonya apa yang saya lakukan, saya tidak akan pernah kembali kepada titik di mana saya berada gitu. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu. Jadi itu menjadi semacam safety net. I'm what I am now dan nggak perlu khawatir akan buruk karena saya sudah pernah jauh lebih buruk gitu, mau buruk lebih apa lagi gitu. Itu lumayan menjadi penyangga. Kalau saya kaitkan dengan pengalaman Bapak ketika menjadi Menteri SDM gitu kan, orang banyak yang tahu Pak Dirman lumayan vokal nih gitu ya, lumayan berani menerjang gitu kan, mencari musuh gitu, quote unquote gitu. Apakah itu ada kaitannya dengan filosofi sebetulnya tadi? Sih yang saya kerjakan tidak lebih dari perintahnya presiden kan. Mengapa Presiden Joko Widodo pada waktu kampanye mengibarkan bendera mau menyelesaikan mafia, terus mau menyelesaikan masalah inefisiensi, masalah minerba segala macam. Jadi saya hanya melaksanakan. Cuman memang dalam ukuran rata-rata itu dianggap tindakan terlalu berani gitu. Cuman kan ya namanya tugas, mau gimana gitu, tugas kita lakukan. Tadi konsekuensinya pasti karena kita masuk ke dalam wilayah yang sangat sensitif. Energi ini kalau saya boleh simpulkan pemainnya sedikit. Mengapa? Karena memang energi butuh modal besar. Butuh teknologi, karena itu yang bisa main nggak banyak orang. Nah, orang-orang kuat saja kan. Nah, karena orang kuat maka memang secara natural koneksi politiknya memang kuat sekali. Jadi ketika kita masuk ke arena situ, kita udah tahu kok konsekuensi itu, dan seperti tadi saya katakan ya sudah kita kerjakan baik-baik. Bahkan saya menyatakan di depan teman-teman di SDM ketika saya baru masuk itu, bapak-bapak dan ibu adalah permanent factor. I am just temporary factor. Disebut political appointee karena itu tergantung siapa yang menunjuk saya mau berapa lama gitu. Tapi selama saya di sini gunakan saya sebagai katalis, sebagai pendorong bapak untuk melakukan penataan. Mungkin kita masuk mulai ke sistem energi ini Pak. Jadi sebelum kita membicarakan berbagai masalah-masalah di dalam pengurusan atau tata kelola energi di Indonesia, mungkin mundur sebelum ngomongin masalahnya, justru seperti apa sih sebenarnya sistem energi ini cara kerjanya. Sebagai latar belakang kan kalau saya sebenarnya banyak memperhatikan obrolan sosial media dan sebagainya itu, kadang-kadang kita tuh lompat ngomongin tentang transisi energi ini. Obrolannya udah sampai ke transisinya, bagaimana kita perlu push for renewable energy dan sebagainya, tapi sebenarnya basic sistem energinya dari hulu ke hilir nih ada apa aja, pemainnya siapa saja, dan mana yang di dalam otoritasnya ESDM mungkin ya. Apakah semuanya itu diurusin ESDM? ESDM itu dianggap diletakkan sebagai penanggung jawab sektor ya. Jadi ada beberapa undang-undang minerba, undang-undang migas, undang-undang ketenagalistrikan, dan undang-undang energi sebagai induk dari semuanya. Keempat. Sekarang lagi didorong undang-undang renewable energy. Kalau kita mau memahami
landscape keseluruhan, maka bacalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007. Itu jelas sekali dinyatakan bahwa pertama tentang energi. Tentang energi. Energi dikatakan energi semangatnya itu bukan lagi sebagai komoditi. Jadi sebagai apa dong? Sebagai pendorong pembangunan ekonomi. Artinya membangun energi itu harus ahead the curve, harus selangkah di depan daripada perkembangan ekonomi. Jadi orang salah kalau berpikir di sana kan belum ada market listrik, kenapa masih dibangun? Salah itu. Harusnya duluan. Bahkan menurut World Bank tuh boleh over investment, boleh investmentnya boleh lebih dari kebutuhan, karena dia akan menjadi pendorong. Terus kalau mau bicara skupnya ya mulai dari hilir itu penerangan seperti ini, angkutan, ya, kemudian masukan power untuk industri, untuk perumahan dan sebagainya. Yang di tengah itu pengolahan itu mulai pembangkit listrik, mungkin kilang minyak, mungkin juga pabrik-pabrik pengolahan bahan mentah yang sekarang populer dengan hilirisasi. Sampai ini di hulu itu mereka menyebut upstream itu ya sumber daya energi, batu bara, migas, ini namanya fosil. Tapi juga ada renewable dari mulai matahari atau solar, air, kemudian angin, geothermal sampai pada bioenergi yang diambil dari tumbuh-tumbuhan gitu. Itu dianggapnya hulu Pak, bukan tengah? Hulu. Oke. Hulu. Disebutnya energy resources gitu. Nah, Undang-Undang Energi mengatakan bahwa pada waktu kita mendorong pembangunan energi itu nomor 1, hematlah migas karena cadangannya tinggal sebentar lagi. Pada waktu 2014 kita menyebutnya masih 10-15 tahun. Sekarang saya nggak tahu berapa karena kemudian batu bara fokus digunakan untuk terutama kebutuhan dalam negeri. Gas mesti digunakan dengan bijaksana. Bijaksana itu artinya cari prioritas betul-betul yang ada karena ini masih lumayan 30 tahunan. Nah, yang harus digenjot habis-habisan adalah renewable gitu. Oh, di undang-undangnya bilang di undang-undang di undang-undang tenaga listrik kan juga begitu. Dan ini jarang yang memahami, jarang yang memperhatikan tuh bahwa sebetulnya amanat untuk menggenjot habis-habisan pembangunan renewable itu ada di undang-undang. 2 undang-undang. 1 undang-undang tenaga listrik, 1 lagi undang-undang energi. Nah, mengapa begitu? Karena menurut kajian para ahli memang pertama fosil pasti habis, dan habisnya nggak lama lagi tuh, 60 tahun nggak lama tuh kan. Yang kedua, sementara resources renewable kita tuh jauh melampaui apa yang sudah kita gunakan sekarang, barangkali baru 11-12% dari yang ada. Jadi itu amanat undang-undang. Nah, seluruh kebijakan yang mengikuti undang-undang itu harus menuju ke sana. Makanya baru 7 tahun setelah Undang-Undang Energi 2014 keluar PP nomor 79 kalau tidak salah mengenai kebijakan energi nasional. Itu menerjemahkan lagi tuh sampai angkanya ketemu. Bahkan disusul dengan Perpres. Perpresnya namanya RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, yang antara lain menyebutkan bahwa harusnya pada tahun 2025 itu minimal 25% dari energi mix atau bauran energi harus datang dari renewable gitu. Itu kurang lebih petanya begitu. Kalau ditanya pemainnya siapa? Tadi disebabkan karena memang energi itu membutuhkan investasi besar dan juga teknologi yang tinggi. Memang nature-nya tidak banyak yang bisa main ke sana gitu. Kecuali renewable yang kecil-kecil. Mini hidro itu bisa skala puluhan miliar, tapi yang lain-lain skalanya triliunan, ratusan juta dolar gitu. Jadi BUMN pemain utama pasti. Yang kedua biasanya pemain internasional. Maka disebut ada 7 sister kan dulu. 7 perusahaan minyak terbesar tuh. Chevron, Mobil, kemudian Shell dan sebagainya gitu. Nah, baru ke swasta. Nah, kalau kita melihat seluruh pemain utama ekonomi, mereka adalah pemain utama energi juga. Kita bisa hitung lah, yang main batu bara berapa, yang main listrik berapa gitu. Gitu. Tadi yang menarik adalah undang-undangnya mensyaratkan bahwa energi ini tujuannya mendorong ekonomi kan, tapi bukan hak. Jadi atau undang-undang juga menyebutkan bahwa ini hak, karena kan sebenarnya kalau ngomongin akses listrik sebagai hak, jadi terlepas dari dia mau mendorong ekonomi atau tidak, itu harus disediakan. Dan kalau secara ekonomi belum tentu masuk akal pun sampai ke ujung Indonesia harusnya tetap disediakan gitu. Kalau mau diluruskan lagi nih sebetulnya harus dipisah antara peran negara sama korporasi gitu. Kita dulu melihat penyedia listrik itu harusnya berpihak pada pembangunan, which is itu tugas negara gitu. Sekarang ini kan
PLN behave seperti korporasi. Ini saya minta maaf PLN. Akibatnya apa? PLN itu tidak memikirkan soal daerah-daerah tertinggal atau menganggap itu prioritas yang ke belakang karena bagi mereka tidak menarik gitu. Jadi harusnya fungsi development dipegang oleh negara atau PLN ditugasi barangkali. Kemudian baru ngomong yang korporasi gitu. Nah korporasi ini kan pasti bicara untung rugi gitu. Nah sementara development bicara mengenai pengembangan satu daerah gitu. Nah kalau kita bicara pada tataran hak asasi, sebetulnya memperoleh hunian layak itu juga hak asasi tuh. Ekosok kan, termasuk listrik harusnya gitu. Nah karena itu kemudian harusnya ini menjadi hajat. Sebetulnya secara undang-undang sudah benar, tapi dalam setup institusinya tuh menurut saya pemerintah terlalu memberikan kewenangan penuh pada PLN, terutama dalam urusan listrik ya. Sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak didukung oleh corporate policy-nya PLN. Itu yang terjadi sekarang begitu. Tapi mau make sure aja peran Kementerian SDM terutama dalam ekosistem tadi itu seperti apa Pak? Misalnya tadi ada ini menarik. Tujuan pemerintahnya adalah listrik harus sampai ke pelosok misalnya gitu. Nah Kementerian SDM di mana di situ? Kan idealnya SDM itu merupakan regulator. Ya memang jadi regulator. Dan idealnya adalah seluruh pihak, terutama perusahaan negara tuh harus ikut dong. Nah, tapi kenyataannya kadang-kadang begini. Aturan-aturan SDM itu tidak serta-merta diikuti oleh PLN. Waktu saya jadi menteri saya ribut keras sama Dirut PLN. Karena Dirut PLN mengatakan dikasih tarif kan. Tarif itu kan namanya meregulate kan. Supaya pemain renewable energy terdorong. Nah ketika aturan itu disodorkan pada PLN mengatakan ya kalau mau jual segitu jual aja ke SDM gitu. Itu kan satu statement yang sebetulnya undermining policy maker kan, authority. Tapi juga sekaligus membuat para pemain menjadi tidak punya harapan. Ini kalau begini bagaimana, Bang? Aturannya sudah nggak diikuti gitu. Nah itu yang begitu tuh masih terjadi. Makanya saya sering ditanya bagaimana caranya meyakinkan bahwa semua policy atau aturan itu dijalankan. Perlu satu pandangan yang inline dari mulai Presiden, Wakil Presiden, Menteri Perekonomian. Sekarang Menko-nya banyak lagi ya. Jadi kemudian Menteri Energi sebagai regulator atau penanggung jawab sektor, Menteri BUMN sebagai pemegang saham dari atau wakil pemegang dari Pertamina dan perusahaan energi, Menteri Keuangan, karena dia harus menyiapkan subsidi, harus menyiapkan pembiayaan segala macam. Itu harus satu garis. Syukur-syukur nanti di Dirut PLN dan Pertaminanya dan PGN-nya itu satu sama Batubara sekarang namanya Main ID lah gitu. Nah itu yang diperlukan barangkali. Jadi berarti menurut Pak Dirman selama ini belum satu visi. Dan maksudnya yang menarik kan kalau kita ngomongin pasar energi ya, secara global gitu. Kan opsinya atau kategorinya biasanya either highly regulated, jadi pasar energi yang dimana pemerintah sangat-sangat mengatur gitu. Yang kalau orang-orang libertarian tidak suka. Atau yang memang dibebaskan, maksudnya memang privatisasi gitu. Jadi Indonesia ini sebenarnya di satu sisi tadi ya, ESDM mau meregulasi to certain extent karena ada kepentingan development tadi dan sebagainya. Tapi justru PLN-nya tidak mau diatur tapi juga ada inefisiensi, gimana Pak? Ya itu yang kita sebut sebagai we are mengalami satu proses, satu suasana mediocracy ya. Tanggung-tanggungannya gitu. Mau apa nih kita? Kalau mau jadi proteksionis ya selesaikan sampai tuntas kemudian baru dibuka misalnya. Ini kan semangatnya kadang-kadang ke market tapi begitu implementasi tidak semuanya ngikutin policy itu kan. Jadi saya bilang ini tantangan nyata dan saya kira wajar di mana-mana ada begini. Tapi yang penting adalah ada nggak drive untuk mendorong itu. Kalau saya ditanya dulu bagaimana, dulu itu kami bikin namanya Leaders Forum. Jadi seluruh stakeholder listrik kita ajak bicara, namanya Power Leaders Forum gitu. Seluruh stakeholder migas juga begitu, Oil and Gas Leaders Forum. Baik itu regulator, BUMN maupun swastanya gitu. Sama asosiasi. Jadi dengan itu kita dialog lah. Beberapa subsektor sebenarnya baik tuh, migasnya berjalan dengan baik. Minerbanya waktu itu juga baik. Nah memang listrik itu obstacle-nya di PLN pada waktu itu. Nah, saya nggak tahu sekarang dalam ngikutinnya. Ya, Pak mungkin kita bisa mulai masuk lebih dalam lagi nih terkait kan tadi udah mulai ke bahas nih waktu itu masalah-masalah
apa aja dan yang bahkan beberapa mungkin masih berlangsung hingga sekarang. Tapi kalau misalnya kita flashback nih ke masa di mana Pak Dirman ditugaskan di Kementerian SDM waktu itu yang menjadi mandat gitu ya dari Pak Jokowi adalah berantas mafia migas gitu kan ya, misalnya salah satunya. Apa aja nih challenge-nya sih waktu itu sebenarnya yang dihadapi oleh Kementerian SDM? Mungkin nggak cuma terpaku di situ ya, tapi waktu masuk nih Pak, apa aja nih problem-problem yang dihadapi dan harus diurai satu-satu gitu? Boleh minum dulu ya? Silakan Pak. Ini pertanyaan yang butuh minum. Pertanyaannya berat nih. Saya pengen mulai dengan peluang dulu ya. Peluang perubahan waktu itu besar sekali. Karena sektor energi ini mendekati Pak Jokowi jadi presiden, dilanda bencana besar. Minta maaf, menteri pendahulu saya sekolah karena kasus korupsi. Oh sekolah. Terus sekjennya masuk juga. Kepala SKK Migas yang merupakan penanggung jawab hulu, big chunk of energy itu masuk juga. Di bawahnya juga ada beberapa yang masuk. Sampai ketua komisi 7 itu masuk penjara juga. Nah, keadaan ini saya sebut sebagai dalam teori perubahan namanya the burning platform. Jadi burning platform itu platformnya tidak bisa digunakan lagi dan harus dirubah. Jadi karena itu setiap ide perubahan biasanya dalam keadaan begitu diterima. Jadi itu sebenarnya peluangnya besar. Dan saya mengalami welcoming dari teman-teman di SDM bahwa mereka dengan reputasi yang begitu tidak enak gitu, ketika diajak bebenah itu senang sekali. Benar bahwa setelah masuk memang tidak semudah apa yang kita pikirkan. Terutama sebenarnya yang paling sulit dihadapi atau paling challenging adalah stakeholders yang punya kekuatan politik gitu. Nah, untungnya kan agenda transformasi ini datang dari presiden yang merupakan agendanya Pak Jokowi. Jadi kita datang atau kita masuk dengan benderanya presiden. Jadi sangat powerful. Nah, ketika terjadi mulai barangkali negosiasi politik di belakang layar, itu challenge mulai muncul. Dan supaya teman-teman tahu juga, bukan saya tidak mengingatkan itu pada Pak Presiden ketika pertama kali ketemu. Saya mengatakan pada beliau, Pak, mohon maaf saya setelah beliau menguraikan soal tantangan-tantangan, soal mafia migas segala macam, terus listrik yang ketinggalan, kilang juga ketinggalan. Beliau nanya bagaimana menyelesaikan ini semua. Saya menjawab, Pak Presiden, ini mohon maaf saya tidak lama di sektor energi, baru 10-12 tahun. Tapi menurut pandangan saya, membangun sektor ini bukan soal teknis karena banyak teman-teman yang bisa ikut serta, tapi soal kelurusan dari leadership. Kalau leadershipnya lurus, akan banyak teman-teman yang ikut serta gitu. Dan ya kita buktikan bahwa dalam waktu seminggu ketika kita bikin namanya tim reformasi tata kelola migas, kita minta tolong Bang Faisal almarhum, beliau sangat cepat merespon dan tiba-tiba datang banyak sekali orang yang saya ikut. Ahli hukum, ahli upstream, ahli downstream segala macam. Jadi tantangan utamanya sebenarnya lebih pada para pihak yang merasa kepentingan status quo-nya terganggu ya. Kalau yang lain-lain sih manageable lah. Expertise ada di mana-mana. Kalau ngomong uang juga ada di mana-mana. Jadi sebetulnya bagaimana kita dealing with the vested interest aja. Itu yang paling boleh diilustrasikan sedikit nggak Pak untuk yang tidak familiar cara kerjanya mafia migas yang kita maksud tadi itu sebenarnya apa sih? Di titik mana sih dia masuk ngapain gitu? Maksudnya kalau ya kita tahu korupsi seperti apa ya, tapi ini kan spesifik. Pada waktu tahun ke-2 barangkali ya, itu sempat ada cerita, ini belum tentu berhubungan sama mereka. Sempat ada cerita, bukan cerita, ada peristiwa. Ada ruangan saya ditembak oleh orang nggak dikenal kan bom gitu kan, terus rame lah. Waktu itu Kapoldanya Pak Tito. Ketika itu juga saya sedang menerima tamu Pak Dubes Amerika tuh di situ. Ditembak dari luar Pak. Iya. Oke. Memang ketika itu rame-ramenya soal tadi efisiensi peta. Saya tidak menuduh bahwa itu ada hubungannya, tapi itu adalah satu respon dari lingkungan bahwa ya memang kita diancam-ancam nih, ditakut-takutin gitu. Kalau kata Pak Sekjen saya, Pak Teguh itu ya memang orang-orang itu pengen nekan-nekan lah gitu. Nah,
Itu contoh bagaimana reaksi yang ekstrim ya. Tapi yang lain-lain kirim pesan, itu Pak Sudirman manusia juga kan gitu. Manusia itu maksudnya punya takut, punya kebutuhan segala macam. Ada juga yang datang rajin ngajak makan siang, tapi akhirnya ujungnya bertanya apa yang dibutuhkan Pak segala macam. Saya bilang saya butuh programnya jalan bukan. Nah apa yang mereka lakukan sebetulnya? Yang mereka lakukan sebetulnya adalah membuat pasar tidak bekerja dengan sempurna. Contoh, kan kita dalam sehari itu harus membeli kurang lebih waktu itu ya 800.000 barel minyak mentah dan BBM. Kalau harga minyak pada waktu itu katakanlah rata-rata nggak usah 100 lah, 50 aja bisa dihitung berapa kan, $50. Itu ada sejumlah pihak yang sulit sekali masuk ke dalam pasar di Indonesia kalau tidak melalui pihak tertentu gitu. Nah dulu kan kita menyebut ada Petral kan. Nah Petral itu jadi tempat bersembunyi dari sejumlah pihak yang menggunakan Petral walaupun di anak perusahaannya Pertamina. Tapi masuknya supply dari orang-orang itu juga. Misalnya ada 7 perusahaan, 8 perusahaan. Tapi beneficiary-nya satu juga. Jadi pemilik hanya satu. Petral ini adalah subsidiary company-nya Pertamina yang tidak based di Indonesia. Dipakai untuk sebagai arms of procurement. Jadi kalau mau beli minyak lewat Petral yang membeli minyak dari banyak pihak. Jadi semua pihak yang mau jual. Tapi itu formalnya kan? Iya. Tapi sebenarnya di belakangnya adalah orang-orang yang disebut sebagai. Nah, itu contoh. Contoh lain, betapa hebatnya lobby mereka sehingga selalu dikatakan nggak usah bangun kilang. Kilang itu mahal. Ya betul mahal. Marginnya kecil tapi itu kan menyangkut security of supply. Kalau kita punya kepastian supply di dalam lumayan, walaupun crude-nya masih harus beli juga. Atau jangan lupa bahwa lobby yang sangat kencang untuk mengatakan renewable itu tidak efisien, renewable itu masih jauh, renewable itu sulit, mahal itu juga datang dari mereka. Jadi semua saya sederhanakan sebagai apa yang paling berat kita hadapi yaitu vested interest. Kepenginnya menjaga wilayah itu. Tapi dengan cara-cara mengorbankan, kalau saya menyebutnya mengorbankan masa depan, karena future kita itu kan di renewable sebetulnya gitu. Nah, itu yang tidak fair di situ. Saya mencoba komunikasi dengan mereka secara tidak langsung dengan mengatakan, look, if you are strong player, mau permainan kayak apapun, Anda akan bisa ikut serta. Sekarang tinggal merubah cara mainnya lebih efisien, lebih terbuka, lebih fair gitu aja kan. Itu saya katakan pada mereka begitu. Right. Tadi berarti kalau kalau yang saya nangkep nih dari penjelasan Pak Dirman, berarti the term mafia itu refers to pihak-pihak yang berada di tengah proses impor minyak dari luar negeri gitu untuk terutama ya kebutuhan di dalam Petralnya apa di luarnya juga? Di dalam, di luar, di dalam banget ada juga. Gitu. Ini contoh ya, ilustrasi buat teman-teman muda nih. Suatu hari kilang Cilacap tuh trip berhenti karena operasi terganggu gitu. Yang tahu duluan tuh market Singapura. Sebelum diberitahu ke headquarter gitu. Itu artinya kan market tahu apa punya orang di sampai ke dalam kan. Kenapa? Karena memang begitu kilang drop, artinya supply kepada BBM distribusi kan menurun. Dari mana ngambilnya? Dari market gitu, dari luar gitu. Jadi mereka tahu duluan bahwa mereka harus segera ambil lebih banyak. Ada gitu. Demand baru gara-gara ini. Atau kita beberapa kali negor adik-adik kita di lapangan. Ya kalau mau memberitahu headquarter dulu lah, baru ngomong ke. Memang satu hari harus ngomong kepada supplier kan, tapi mereka belakangan. Nah itu supaya kita bisa mengelola. Nah itu yang gitu-gitu. Jadi kalau ditanya ada di mana? Ya di luar, di dalam. Kadang-kadang di dalam sekali. Kadang-kadang di atas gitu. Iya. Dan yang waktu itu Pak Dirman lakukan terhadap Petral ini apa Pak? Kita tidak mau judgmental kan. Jadi karena itu yang dilakukan pertama kali audit. Oke. Diaudit dan diauditnya yang audit bukan perusahaan sembarangan, perusahaan investigator level global gitu. Hasilnya memang betul-betul sesuai dengan hipotesis kita. Mengkonfirmasi apa yang udah diketahui. Siapa yang dapat terus-menerus gitu. Ada 70% kontrak datang kepada satu pihak gitu misalnya. Dari mana? Setelah
investigasi dilakukan lewat forensik audit segala macam gitu. Terus orangnya siapa juga kita bisa tahu lah. Jadi setelah diaudit dan memang nyata-nyata ini menjadi pengganggu dari efisiensi, ya kita usulkan dibubarkan. Dan saya kira akhirnya Pak Presiden kan mengizinkan untuk dibubarkan. Meskipun di dalam perjalanan sempat ada gangguan-gangguan untuk dihentikan lah. Tapi saya dipanggil oleh Pak Presiden waktu itu, beliau menanyakan kembali, ini benar nggak mau terus? Ada 2 menteri yang lain di dalam ruangan. 2 menteri yang lain kelihatannya mulai agak keder ya, dengan tekanan-tekanan, jadi mengingatkan pada Presiden untuk jangan terlalu kenceng lah gitu. Nah, saya ditanya, bagaimana Pak Menteri? Saya jawab, Pak Presiden, kan semua terpulang pada Bapak. Kami kan hanya pelaksana. Tapi pertama pada waktu kampanye Bapak menyampaikan bahwa ini akan diselesaikan. Yang kedua, setelah kabinet terbentuk juga terus disuarakan, dan sekarang sudah terlanjur diketahui publik bahwa kita sedang mengaudit. Jadi tidak mungkin dihentikan. Pak Presiden bilang, ya sudah, yang penting hati-hati aja gitu. Jadi ini biar penonton kita yang menebak-nebak ya, siapa nih 2 menteri lagi ada di ruangan itu bareng Pak Dirman. Nanti japri aja. Kita sih udah tahu ya, Oh iya. Pak, kan ini saya masih agak awam juga nih Pak. Kan Petrel ini kan saya baru tahu juga tadi sebenarnya fungsi utamanya seperti apa gitu. Nah, kalau mereka dibubarkan, lantas siapa yang membantu pemerintah gitu ya dalam memprocure kebutuhan migas kita dari luar gitu, kalau mereka selesai tugas di BRR, saya sempat diminta bergabung ke Pertamina untuk bagian dari transformasi waktu itu. Jadi staf ahli di Dirut, pertama staf ahli komisaris utama, kemudian Pak Dirut minta saya gabung ke manajemen, kemudian saya menjadi corporate secretary. Terakhir ketika menata supply chain, kemudian saya diminta menjadi kepala supply chain. Mereka sebutnya integrated supply chain. Apa maknanya integrated? Integrated itu dari hulu, tengah sampai hilir itu sebaiknya supply-nya satu pengelola gitu, supaya efisien. Nah, saya diminta memimpin itu. Pak tadi sempat nyebut soal integrated supply chain-nya Pertamina. Itu tuh itu apa, kenapa perlu ada tuh Pak? Iya. Supply chain kita semua tahu lah ya. Rantai pasok. Belum tentu Pak. Supply chain itu rantai pasok untuk minyak mentah dan BBM. Jadi Pertamina itu dagangnya 2, atau negara butuh dua sumber. Nah, kira-kira kalau proses produksi kan gini, ada eksplorasi di sana, kemudian hasilnya diproduksi itu ngangkat minyak mentah dari bumi ke atas. Itu dilakukan oleh Direktorat Eksplorasi Produksi lah. Itu namanya hulu. Kemudian dari sini dikirim ke kilang, Direktorat Pengolahan namanya. Itu namanya middle stream atau jalur tengah lah, pengolahan. Nah, sesudah kilang mengolahnya, bisa jadi BBM, bisa jadi aspal, bisa jadi sebagian jadi bahan untuk petrokimia. Tapi yang jadi BBM langsung ke Direktorat Pemasaran atau Distribusi yang sampai ke pom bensin dan sebagainya gitu. Kenapa disebut perlu integrasi? Karena kan harusnya kilang itu baru belanja ke pasar kalau produksi tidak bisa menyediakan. Misalnya dia butuh 1,5 juta barel, dia hanya bisa menyiapkan 700, maka 800 boleh pergi. Ini juga sama, tanya kepada kilang sanggup mengolah berapa? 1 juta umpamanya. Berarti yang beli ke pasar hanya 500. Nah, di masa lalu sebelum ada ISC itu dibentuk, ini belanja sendiri, ini belanja sendiri. Masing-masing punya pasar. Kadang-kadang belinya kepada penjual yang sama gitu. Nah, kenapa itu tidak efisien? Ya, tentu saja kalau saja kita hanya membeli yang tidak bisa diproduksi oleh sini maupun sana, kan kita tidak perlu ada inefisiensi, tidak perlu ada penumpukan stok, tidak perlu ada namanya demurrage, kapal yang mendarat tidak bisa diambil segala macam. Yang kedua juga, kan kita dealing dengan pasar yang sama. Kalau kita bilang setiap hari saya butuh 1,5 juta barel misalnya, kemudian 700 diantaranya kita produksi sendiri, akhirnya kurangnya 800. Pasar saya butuh tiap hari 800, setahun kira-kira sekian juta gitu ya, sekian miliar lah. Kan ngomongnya kepada market yang sama. Then we can bargain kan. Bargain baik untuk membelinya mentah yang kurang dari produksi maupun minyak matang atau BBM gitu. Nah, ini yang tidak dilakukan. Nah, ISC itu gunanya adalah untuk supaya bisa dealing dengan
lebih efisien dengan market gitu. I see. Sehingga ISC yang bisa menentukan berapa kebutuhan BBM yang bisa dibeli, yang harus dibeli, juga kebutuhan minyak mentah yang bisa dibeli gitu. Nah, inilah tempat di mana terjadi apa sebutnya kegelapan lah ya. Apa tuh? Ya, kenapa lu beli kan? Kenapa lu beli kan? Gue bisa produksi gitu, atau bisa mengolah. Sana juga begitu gitu. Kenapa beli? Karena interestnya bukan efisien, tapi interestnya adalah setiap pembelian ada gitu. Kickback. Kira-kira gitu. I see. Jadi memang Clear. akhirnya kan si para pemangku kepentingan yang mengatakan ISC mesti dibentuk, dan itu rapatnya dari Menko, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Komut sampai Dirut memutuskan itu mesti dibentuk, dan yang mimpin tidak harus orang teknis tapi orang yang integritasnya dipercayalah kira-kira gitu. Kalau di antara proses ini tadi, ketika misalnya udah integrated gitu ya, itu udah efisien atau sebenarnya masih ada kemungkinan misalnya kalau dulu pernah dengar istilah kapal kencing di tengah laut gitu ya, kayak gitu-gitu, itu gimana tuh? Nah itu juga sama. Jadi kalau kita tidak tahu berapa yang diproduksi dan dikirimkan dari unit produksi ke pengolahan, kita nggak bisa monitor kapal itu bawa berapa gitu. Nah itu ada istilah kencing di laut. Apalagi sini nih yang jual BBM sudah bisa dipakai oleh orang banyak. Jadi memang aspek transparansi, aspek integrasi, aspek fairness supaya semua orang boleh masuk. Tadi kan di sini juga memutus petrol kan. Itu yang mau dilakukan. Tidak 100% berhasil, tapi the concept is there. Tinggal kembali. Anytime CEO Pertamina bisa melakukan itu. Ketika itu dilakukan kan pasti berhadapan sama para pihak itu. Jadi memang kebetulan Pak Dirutnya tuh Pak Ari Sumarno almarhum sudah ya, itu ngotot sekali bahwa ini mesti dikerjakan walaupun memang mengalami tekanan-tekanan juga dari kiri kanan. Nah saya melalui berbagai teman menyampaikan pesan pada para pihak itu untuk kan kalian tidak kehilangan bisnis. What you have to do adalah tetap berbisnis dengan cara-cara yang baru gitu. Nah, jadi petrolnya tidak ada, itu digantikan fungsinya oleh integrated supply chain itu yang punya arm procurement gitu, pengadaan dengan lebih. Nah, waktu saya di Pertamina sempat langkah pertama saya adalah mengumumkan registrasi ulang para vendor yang sudah lama tidak dilakukan. Kemudian dengan itu di review oleh konsultan PwC segala macam. Dengan itu bisa nah, tapi waktu itu rupanya nggak selesai. Akhirnya saya teruskan ketika saya di menteri kan, dan ya saya benar-benar merasa diberi jalan oleh Tuhan karena ketika saya melakukan itu di Pertamina, Dirutnya malah berhenti kan. Terus 5 tahun kemudian saya masuk ke tempat yang sama tapi dengan posisi lebih punya otoritas kan. Jadi I just do what we call as unfinished business kan. Kemarin ada yang belum rampung nih, kita selesaikan. Makanya dengan cepat bisa didorong tuh. Oh jadi yang integrated supply chain tadi sebelum Bapak menjabat jadi Menteri SDM. Waktu saya masih di Pertamina tuh tahun 2008-2009 pulang dari Aceh. Ini yang menarik ngomongin proses audit dari Petra tadi ya. Jadi waktu itu kan berarti Pak Dirman memilih untuk menggunakan badan yang justru independen dan melakukan gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk BUMN pada umumnya gitu, proses, maksudnya itu hal yang wajar dilakukan, atau maksudnya biasanya BUMN yang lain juga punya proses audit yang sama, atau sebenarnya kan mereka juga terkunci atau bound by regulasi kerugian negara dan sebagainya, itu BPK atau sebagainya itu bisa masuk juga atau gimana sih Pak? Memang itu jadi isu karena kan biasanya BPK kemudian BPKP atau. Nah kenapa tuh dipilihnya? Tapi kita kan tadi menghadapi situasi yang tidak biasa, menjadi sorotan publik, kemudian hanya kalau messengernya adalah kredibel, maka orang akan percaya kan. Jadi kita minta izin pada Presiden, Pak, sebaiknya saya ingat nama auditornya Kordamenta ya. Itu kredibel forensik auditor gitu. Dan juga tidak sembarangan, tidak semua kantor akuntan publik kan punya divisi itu kan. Jadi akhirnya diresui dan SDM tidak punya uang. Karena itu minta Pertamina bayari audit itu lebih fleksibel karena toh untuk kepentingan Pertamina juga kan seperti itu. Mungkin mau nanya endingnya Pak. Maksudnya endingnya setelah
setelah udah nggak ada lagi, udah diaudit, udah dibubarkan, kemudian Petralel lalu udah digantikan tadi dengan ISC tadi, Integrated Supply Chain. Apakah berakhir Pak praktek mafianya ini, atau apakah mafia ini tidak bisa menginfiltrasi ISC mungkin? Kan mungkin nggak? Saya kan terus dikejar-kejar kan oleh media soal penyimpangan, mafia, korupsi. Saya bilang tugas Menteri SDM bukan nangkap mafia. Itu tugas penegak hukum. Tugas Menteri SDM membuat sektor ini efisien dan bisa memberi servis pada publik gitu. Jadi tugas saya apa ya? Sudah mendorong audit selesai, serahkan pada penegak hukum. Dan sudah dilaporkan ke KPK waktu itu kan, karena seizin presiden juga. Gitu. Dan KPK sebelum audit itu pun sudah punya case building. Sudah tahu lah peta segala macam. Dan di follow up. Hasilnya kan salah satunya adalah di Rut Petrel pada waktu itu. Saya lupa namanya ada Bambangnya. Akhirnya jadi tersangka kan. Tersangka. Itu bagian dari proses gitu. Beberapa orang. Tapi sebetulnya bukan itu yang menjadi tujuan utama kan. Tujuan utama kita adalah tadi ada new practices gitu. Nah, memang karena proses ini berlangsung begitu lama, kelindahnya kan sampai ke urusan-urusan orang-orang politik kan. Nah, menurut saya cerita kasus Papa minta saham itu bagian dari itu juga lah. Ketua DPR ikut terlibat segala macam. Ini walaupun tidak langsung dengan migas, tapi urusannya dengan Freeport. Tapi kebetulan mainnya sama-sama dengan orang yang dianggap punya urusan dengan migas. Nah, endingnya bagaimana? Endingnya menurut saya cukup baik ya. Benar bahwa setelah keadaan politik berubah, itu ada usaha-usaha untuk mengembalikan mengembalikan praktek-praktek perburuan renta. Itu sesuatu yang logis lah. Karena reform dimanapun, kalau top leadernya tidak komit sampai ujung, di tengah jalan pasti ada yang masuk angin. Karena memang nature-nya itu barang terlalu besar, terlalu menarik untuk dilepaskan begitu saja gitu. Sampai akhirnya benar-benar mereka mendapatkan cara baru berniaga, itu diyakinkan itu baru mungkin berubah. Tapi kalau belum mereka, bagaimana sekarang saya nggak tahu. Tapi misalnya dulu kita berusaha mengurangi seminimal mungkin supply bahan bakar yang subsidinya itu tinggi, premium gitu. Dengan terus terang bahwa premium akan ditiadakan. Kemudian kita juga berusaha membuat komponen subsidi itu seminimal mungkin karena kita kepingin alihkan ke urusan-urusan yang lebih produktif. Dengan cara apa? Dengan cara sekarang kita mengatakan pada publik bahwa harga energi ada harga keekonomian, ada market price. Jadi 3 bulan sekali ada peraturan menterinya tuh ditinjau kembali. Kalau harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada harga pasar atau harga terus nanti disesuaikan. Atau kalau sebaliknya itu juga disesuaikan. Nah, dengan begitu kalau kita lagi dapat selisih positif itu disimpan oleh Pertamina tuh. Nanti dipakai untuk kalau dapat selisih negatif. Nah, dengan begitu orang akan terbiasa, oh rupanya harga energi itu naik turun. Ya tergantung pasaran minyak dunia karena separuh lebih memang mengimpor kan gitu. Nah, itu yang gitu-gitu tuh aspek edukasi publik sebetulnya. Sepertinya sekarang sudah berjalan tidak begitu lagi karena cenderung pemerintah kepengen populis. Kemudian menaruh harga fix terhadap energi yang dikorbankan kadang-kadang Pertamina tuh. Kadang-kadang Pertamina suruh nombokin dulu gitu. Nah, yang gini-gini nih kembali memerlukan komitmen kuat dari si leadership untuk betul-betul dikembalikan ke tracknya itu. Ya, betul. Mungkin kita masuk ke topik ini sedikit ya. Jadi subsidi BBM maupun listrik sebagai salah satu akar masalah atau pencegah dari transisi Indonesia ke energi bersih gitu ya. Jadi kan kalau mundur kan selama ini kan argumen dasarnya adalah energi bersih itu lebih mahal gitu. Yang memang for some time memang lebih mahal gitu. Teknologinya belum sampai dan sebagainya. Tapi kita kayaknya udah sampai di periode dimana kalaupun energi terbarukannya sudah lebih affordable, tetap kalah bersaing dari opsi-opsi lainnya karena skema-skema subsidi tadi ya misalnya. Baik itu subsidi BBM maupun subsidi listrik, Pak Dirman. Mungkin sebelum masuk ke spesifik, saya big picture dulu. Pak Dirman melihat subsidi energi ini secara umum seperti apa? Kenapa meskipun sudah jelas gitu ya bahwa penikmat tergantung desainnya ya, tapi sebenarnya bisa regresif gitu ya karena penikmatnya bisa kelas menengah, terutama subsidi BBM untuk yang menggunakan mobil dan sebagainya. Kenapa sih ini sticky banget gitu dan tidak bisa direform?
Harus diakui dengan jujur bahwa penikmat terbesar dari subsidi adalah middle class. Konsumen terbesar BBM ya orang-orang kayak kita yang kadang-kadang karena terutama di Jakarta ya, karena macetnya bukan main, satu keluarga suami istri punya mobil dua-duanya gitu. Restu pakai Pertalite ya. Terus jadi sebetulnya ini soal pertama kejujuran otoritas atau pemerintah untuk mengatakan can we afford terus-menerus ratusan triliun untuk energi, dan yang sebagian besar larinya bukan pada orang paling miskin gitu. Yang kedua, nah kejujuran itu akan membangun credibility sehingga menjelaskan berita kurang baik kepada publik itu lebih confident gitu. Itu satu proses yang memang memerlukan trust dari publik sangat tinggi. Tapi secara policy memang kalau kita terus-menerus tergantung pada atau energi yang terus subsidi, itu sebenarnya ekonominya tidak sehat. Kalau trajektori di berbagai negara itu biasanya begini, satu, oke, kita kasih subsidi, tapi ada masa di mana nanti satu titik netral subsidi. Bahkan di satu titik lagi dipajaki. Dengan begitu tadi sama, kita akhirnya lebih aware, lebih mikir hemat, lebih menggunakan seperlunya segala macam. Arab Saudi sekarang yang cadangan minyaknya 200 tahun nggak habis sudah mulai memikirkan pajak untuk BBM karena mereka berpikir masa depan gitu. Nah, kalau kita mau meluruskan kembali itu sebetulnya itu yang mesti dilakukan, dan diberi aba-aba bahwa kita akan nanggung subsidi sama sekali. Tapi masalah kita kan sebetulnya karena setiap 5 tahun ada pemerintahan baru, kemudian every government dimanapun kepingin populer gitu. Jadi mestinya kesempatan sekarang nih kalau mau ngurangin kemudian masih ada waktu untuk nah kesempatan itu yang mesti dilakukan. Ya? Kesempatan Pak Bahlil. Pesan Pak Bahlil. Iya, itu teman saya Pak Bahlil. Jadi penanggung jawab sektor yang berat. Jadi itu kurang lebih. Iya. Pak, kalau balik lagi berarti ke era Pak Dirman di ESDM gitu, ada reform atau terobosan di bidang EBT juga nggak? Seperti apa, Pak? Ya, kalau nanti kalau boleh disusun ya. Jadi di samping soal efisiensi BBM juga mendorong supaya renewable porsinya lebih besar. Tapi juga migas kita ini kan lama sekali nggak eksplorasi, sehingga pengembalian cadangan yang terbukti itu kecil sekali. Nah, kita juga membentuk namanya komite eksplorasi yang mimpin geolog kondang tuh Pak Dr. Andang Bahtiar. Dan sama begitu pandang diangkat langsung line up orang, saya ikutan termasuk dari oil companies itu. Kemudian yang sifatnya ke dalam tadi governance, leadership, penataan kepemimpinan di dalam segala macamnya. Jadi the whole organisasi itu mengalami penataan, dan termasuk cara ini saya perlu cerita, cara mengelola APBN. Pada waktu saya masuk itu APBN kita serapannya rendah sekali, 50%, 40%, kadang-kadang di investasi hanya 15%. Mengapa begitu? Karena suasana di SDM sibuk ngurusi investasi itu, jadi ngurus APBN-nya nggak terlalu serius. Nah, terus saya mengambil inisiatif, bisa nggak kita tender sebelum tahun APBN-nya ditetapkan, sehingga kontraktor atau vendor sudah ditunjuk sebelum Januari. Itu percepatan 8 bulan tuh, 7-8 bulan. Karena biasanya kan APBN ditetapkan, kemudian awal bulan dapat DIPA, baru tender, tender diputuskan bulan Juni, Juli kayaknya. Kerja 4 bulan. Nah, itu kita majukan 8 bulan. Jadi serapan pada tahun kedua saya di sana sudah mendekati 90%. Dan kita tongkrongin tuh. Kita tongkrongin satu persatu disebutnya pejabat pembuat komitmen atau PIMPRO itu. Nah, itu beberapa terobosan yang saya kembalikan pada mereka bahwa saya ini di sini mungkin 6 bulan, 3 bulan, setahun, saya nggak tahu. Tapi praktek-praktek ini akan dititipkan pada Anda sebagai permanent faktor. Dan menurut penjelasan dari teman-teman di SDM ini banyak praktek yang diteruskan, alhamdulillah. Termasuk ketika Pak Jonan jadi menteri, beliau juga ngomong itu timmu masih saya pertahankan soal yang urusan APBN gitu. Jadi tidak semuanya U-turn. Tapi ada hal-hal yang memang manageable bagi pemimpin berikutnya diteruskan. Berarti itu something yang kayaknya di semua instansi, semua kementerian bisa dipelajari juga tuh ya, yang Pak Dirman lakukan soal
tendernya lebih early, dan itu boleh ya Pak sebenarnya? Boleh aja. Yang tidak boleh itu belum ada APBN sudah kontrak, itu nggak boleh. Oke. Jadi begitu kontraktor diputuskan, nanti kontraknya setelah anggaran diterima itu. I see. Itu bisa dilakukan. Ya, kalau terkait dengan energi terbarukan secara spesifik Pak, anggap aja dari tadi kan kita udah bahas tentang vested interest, tentang populist policy sebagai penghalang atau penghambat ya. Anggaplah itu semua hilang gitu. Terus kita bisa nih mendorong renewable energy. Sebenarnya apa steps-nya atau apa yang waktu itu pernah dilakukan mungkin ya, kalau boleh throwback yang sudah di establish, apakah tata kelolanya, apakah tadi Pak Dirma menyebut tentang komite eksplorasi ini, berarti apakah termasuk eksplorasi renewable juga harus digenjot? Sebetulnya semua prasyarat sudah tersedia. Regulasinya tadi saya sebutkan, undang-undang listrik maupun energi begitu. Desainnya ada, roadmap-nya ada. Data-data di mana sumber daya energi terbarukan tersedia sudah ada. Bolak-balik sudah. Udah tahu kita di seluruh Indonesia. Studi oleh Jepang, oleh Amerika, oleh USAID, oleh Indonesia sendiri. Bappenas juga punya data, SDM apalagi ya. Expertnya ada juga di mana-mana. Uangnya begitu policy-nya benar, uang datang. Ya kalau ditanya tinggal apa? Tinggal satu aja. Mau jalanin apa enggak gitu? Mau jalanin apa enggak? Kemauan. Dan kemauan itu adalah gabungan dari visi, gabungan dari free of vested interest gitu, gabungan dari risk appetite. Dalam artian kalau orang-orang pengelola sektor energi dimanapun di semua lapisan tidak menyadari atau tidak melembabkan kenyataan bahwa 30 tahun lagi gas habis loh, atau itu akan terus main di istilahnya itu main pakai karpet gitu. Sampahnya ditaruh di bawah karpet, toh nanti yang menyelesaikan periode berikutnya gitu. Nah itu yang sering menimbulkan masalah kan gitu. Tapi kalau leadersnya itu punya visi agak ke depan gitu, mau akan ngotot tuh. Emangnya leadersnya nggak ada visi ke depan? Saya nggak bilang gitu. Tapi kalau leadersnya itu punya visi, itu harusnya ke sana gitu. Ya saya tertarik sebenarnya kalau misalnya sektor swasta itu kan harusnya within their interest. Maksudnya kalau secara teori aja ya, harusnya sektor swasta tuh punya kepentingan untuk ahead of the market dan memprediksi tadi kalau supply-nya udah akan habis, saya harus udah siap-siap renewable energy dari sekarang gitu. Bahwa itu tidak terjadi itu buat saya menarik ya. Tanyalah itu pemain solar ya, pemain geothermal, pemain hidro, pemain bioenergi. They are ready and they are crying for policy, for consistency gitu. Satu perusahaan besar, saya nggak sebut namanya nanti dikira mengendorse, masang solar cell di pabriknya sendiri, dan terjadilah penghematan kan? Karena sebagian dari matahari disuruh bayar tuh. Disuruh bayar pajak penghematan dari itu. Itu kan disinsentif namanya gitu. Atau pengusaha yang sudah siap mengekspor renewable-nya nggak gangguin pasar Indonesia deh ke Singapura. Itu harus bekerja dengan PLN untuk mendapatkan izin segala macam. Jadi sebetulnya ya tadi tinggal kemauan politik lah, political will aja gitu. Kalau pengusahanya siap mereka, pengusahanya siap, uangnya siap. Bahkan kan sekarang gini, Anda nggak akan bisa bangun pembangkit listrik batu bara dengan mudah karena tidak ada lagi financing, sulit mencari financing itu. Betul. Tapi begitu Anda cerita mau bangun mini hidro atau PLTA atau solar, itu berbondong-bondong untuk membiayai itu. Satu kata yang belum keluar dari tadi sebenarnya oversupply batu bara kan Pak. Kan banyak yang blame atau menyebut ini tuh karena PLN terlanjur membuat banyak kontrak dengan penyedia PLTU batu bara karena estimasi berlebihan terhadap demand ini gitu kan. Jadi kalau yang banyak dibahas kan apakah konsumsi energinya atau demand energinya harus tumbuh sedemikian rupa supaya oversupply-nya tertutup, therefore ada kepentingan untuk bangun baru. Nah yang barunya bisa renewable gitu. Tapi kan by that time itu kita udah telat Pak. Ada 3 fundamental isu ya. 1, letakkan PLN sebagai korporasi. Kemudian urusan development itu kebijakan negara dan PLN mesti ikut. Nah itu yang tidak terjadi. Jadi negara harus punya peta di mana mesti didorong renewable di mana gitu. Yang kedua gini, betul bahwa ada komitmen itu dan itu juga menjadi oversupply. Tapi oversupply menurut ukuran korporasi kan. Bagi negara nggak ada oversupply.
if you have oversupply, bangun aja industri, bangun itu, dorong aja. Nah yang ketiga gini, oke, ada beberapa pembangkit tenaga batu bara yang memang harus jalan, tapi sebetulnya juga ada sejumlah besar yang siap di retire karena sudah 30 tahun, sudah sangat tua. Tapi justru di sini catch-nya tuh, karena rupanya pada pembangkit-pembangkit yang sudah cukup tua, kan depresiasinya rendah sekali kan. That is money machine bagi PLN. Nah, kalau pakai skema transisi energi harusnya pembangkit-pembangkit tua itu yang diprioritaskan. Ayo kita pensiunkan dini, kemudian digantikan dengan renewable gitu. Kan itu. Tapi ini betul. Malah diprotek gitu. Jadi kembali kalau mau agak radikal, letakkan PLN sebagai korporasi, kemudian negaranya harus lebih kuat daripada korporasi itu. Kalau itu dilakukan baru bisa kejadian. Pak, saya mau nanya tentang navigating political uncertainty-nya nih Pak. Jadi kan dari tadi Pak Dirman ada sempat menyebut gitu. Ini tergantung leadership dan tergantung kemauan aja gitu dari atas segala macam. Gimana Pak Dirman bisa menavigate gitu bahwa kayak dari awal kita maunya melakukan A gitu, mungkin di tengah-tengah ada perubahan lah arah angin dari atas segala macam. Tapi kan Pak Dirman punya tujuan nih yang harus di-achieve gitu. Gimana tuh? Itu diantisipasi lah ya, pasti ada begituan. Tapi kebetulan saya kan sebelum ke SDM dulu kan pernah di Pertamina dan ngadepin begitu juga. Jawabannya satu, jawabannya CEO-nya firm, kemudian atasannya juga firm. Baru kita jalan. Tapi begitu atasnya belok-belok juga berhenti. Sebelum itu saya di BRR kan. Di Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh. Bangun Aceh setelah tsunami. Itu entah berantah, nggak ada siapa-siapa di sana. Jadi Pak Kuntoro sebagai leader itu benar-benar nggak punya proteksi langsung karena di daerah nggak punya teman kan, ya, bosnya di Jakarta gitu. Tapi kembali karena Pak SBY dan Pak JK sangat support pada seluruh tindakan-tindakan di lapangan, Pak Kuntoro dengan tenang menjalankan semua fungsi yang sebenarnya banyak sekali tantangan pada waktu itu. Jadi sebetulnya jawabannya sudah jelas. Sepanjang yang memberi mandat kita itu firm, tidak belok-belok ya. Ini the rest adalah teknis gitu. The rest adalah manajemen act lah, tindakan-tindakan manajerial gitu. Dan tindakan manajemen ya mengumpulkan orang para ahlinya terus jalan gitu. Tapi selebihnya adalah tadi yang menurut saya yang paling penting untuk dijaga adalah gimana jaga komitmen dan caranya bagaimana caranya ya kita komunikasi jangan berhenti. Meyakinkan bahwa ini memang harus dilakukan tadi misalnya dialog mengenai ini petrol mau diterusin nggak auditnya ya kita sampaikan Pak this is your promise, your political promise, kita sampaikan itu waktu itu masih oke ya. Jadi agak simple bahwa every reform memerlukan top leader commitment. Kalau tidak memang bisa berhenti di tengah jalan atau U-turn. Nah top leadernya tergantung kan, kalau perusahaan ya CEO atau komisaris utama, pemegang saham. Kalau negara ya kepala negara. Kalau dari 2 tahun nih Pak Dirman di SDM gitu ya, apa aja Pak lessons learned-nya lah ya dari yang bisa diambil gitu, dan mungkin bisa dibagikan mungkin ke penerus-penerusnya. Sekarang mungkin ke Pak Bahlil ya. Jangan memberi pesan pada Pak Bahlil. Tapi bagi teman-teman yang concern pada reform ya, pada orang-orang muda yang menurut saya sih memang sebagai negara yang sedang tumbuh, lapangan untuk reform di Indonesia ini luas sekali. Dan they will need a lot of change leader gitu. Jadi pelajaran pertama adalah kalau kita punya kemauan, tidak ada hal yang mustahil gitu. Karena sebetulnya apalagi sekarang expertise, informasi, knowledge ada di mana-mana gitu. Nah yang kedua mungkin if I can take a lesson dari perjalanan di SDM adalah bahwa colleague, friend, partners, kolaborator itu sangat penting. Karena tanpa itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya adalah boleh dibilang pendatang baru di sektor itu, meskipun saya pernah kerja di Indika Energy, tapi di publik itu kan penguasanya orang-orang teknis, orang-orang insinyur kan, saya pendatang baru. Tapi berkat pergaulan selama puluhan tahun, mereka line up kemudian mendukung ini semua.
Yang ketiga mungkin I believe on the personal power ya. Isinya apa? Isinya integrity, isinya knowledge, isinya network, isinya visi segala macam. Ini yang memungkinkan kita tuh bisa melampaui apa yang menjadi otoritas kita. Yes, saya Menteri SDM, tapi saya bisa bergaul sama teman-teman media, saya bisa ajak kawan-kawan aktivis, saya bisa ajak aktivis buruh untuk bergerak bersama, untuk mendukung ini semua gitu. Saya memang hanya 2 tahun, tapi mungkin kalau saya hanya punya power formal, bisa-bisa nggak sampai 2 tahun. Barangkali 6 bulan juga selesai. Tapi karena saya punya extended hands gitu ya, di mana-mana. Itu beberapa lesson. Nah, yang ketiga menurut saya sih, yang berikutnya menurut saya sih, jangan pernah regret dengan apa yang kita lakukan. Karena walaupun tidak tuntas, tapi saya mengatakan begini, umpamanya beresin sesuatu perlu 10 langkah. You may contribute 3 atau 4 langkah, tapi kan yang berikutnya nggak harus 0 lagi. Orang berikutnya hanya perlu langkah keempat, kelima dan sebagainya. Jadi itu beberapa pembelajaran yang I feel grateful. Saya merasa bersyukur bahwa meskipun pendek, tapi dalam waktu pendek itu bisa menyelesaikan beberapa hal fundamental. Ya. Salah satu kutipan yang paling saya suka dari Pak Dirman, barusan sebenarnya, reform itu terjadi either 80%-nya itu dari orang-orang di luar sistem yang masuk ke dalam tanpa beban, jadi bebas melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan, dan 20%-nya dari extraordinary insider gitu ya, yang bisa bertahan dan tetap terkoneksi dengan orang-orang di luar dan nge-push reform atau perubahannya. Nah, tapi Pak Dirman, untuk teman-teman yang di dalam sistem ini, mungkin komunitas think policy juga gitu ya, kan risk affordability-nya tuh berbeda. Dan tadi kalau berkaca dari pengalaman Pak Dirman, ketika masuk pun sudah di level tertinggi, sudah ada risk appetite yang datang dari pengalaman sebelumnya yang sudah lebih berani lah gitu mungkin kan. Mungkin terakhir untuk teman-teman yang mungkin risk affordability-nya masih sangat-sangat rendah nih gitu. Bukan gak mau jadi extraordinary insider, tapi what areas of risk dan sejauh apa mereka bisa push dari dalam yang profesional muda di dalam sistem. Saya punya story tentang Pak Ari Sumarno, almarhum. He was my CEO di Pertamina. Dan itu orang dalam betulan. Lulus sekolah dari Jerman, masuk sebagai engineer muda, terlibat dalam proyek kilang, kebetulan di Bunyu atau di Kalimantan Timur. Dan menjadi bagian dari tim ekspatriat. Itu kemewahan tersendiri kan, karena dia sekolah di luar negeri juga gitu. Tapi kemudian karena beliau ini orang yang sangat memegang teguh prinsip, selama karirnya itu berkali-kali di grounded itu. Tapi he never give up. Dia nggak pernah meninggalin Pertamina, terus aja. Ya udah pinggir aja, nulis paper, seminar di luar gitu ya, ngajar segala macam. Berkali-kali begitu. Sampai akhirnya jadilah dia expert tertentu di bidang middle stream tuh waktu itu. Tapi begitu ada kesempatan, dilala dia diangkat sebagai dirut Petral. Tentu Petral waktu itu dengan segala ceritanya gitu. Tapi di Petral dia bisa bertahan untuk tidak ikut main-main yang buatan-buatan, minggir lagi tuh dari Petral. Akhirnya jadi direktur, ada kesempatan jadi direktur pemasaran. Pak SBY menjadi presiden, dicarilah dia kebetulan waktu itu ya Pak Ari adalah bagian dari keluarga lama ya, jadi orang kenal lah. Naiklah jadi dirut gitu. Di masanya Pak Sugiharto diteruskan Pak Sofyan Jalil. Dirutnya Menteri BUMN-nya Pak Sofyan Jalil, Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani, Menteri Perekonomiannya Pak Budiono. Komisaris utamanya Pak Jenderal Tarto. Ini orang-orang yang semuanya orang lempeng gitu ya. Kemudian sampailah wakil presidennya Pak JK dan presidennya Pak. Jadi dia menemukan momentum tuh. Dan he is what we call extraordinary insider. Selama di dalam dia well connected dengan network di luar, terus belajar, tidak berhenti berproses gitu ya. Sehingga ketika tiba masanya kesempatan, dia menjadi orang yang lebih punya perlengkapan daripada yang lain gitu. Ya. Nah, dan dia di BUMN menurut saya kuncinya satu aja, nggak ikut ngambil aja, nggak ikut mencuri, dia selamat sampai ujung gitu. Nah, teman-teman yang muda-muda mungkin tidak mengalami keadaan seberuntung Pak Ari, tapi menurut saya emang kuncinya adalah jangan ikut main, terus ketika keadaan sedang tidak baik, belajar terus. Jadi kan kadang-kadang suka karena sesuatu hal dipinggirin ya. Ya itu waktunya belajar tuh kalau lagi dipinggirin. Nah ketika belajar, masuk lagi sudah dengan jurus-jurus yang lebih oke kan. Terus akan terjadi begitu. Jadi
that is my advice barangkali. Dan saya sih bukan contoh yang baik karena saya termasuk yang pindah gitu. Saya pindah 7 kali. Tapi kebetulan 7-7-nya dikasih tugas yang begini-begini tuh. Saya termasuk orang yang kalau tidak dipakai tuh tahan di dalam tuh enggak. Saya cari kesempatan lain di luar. Tapi ya sampai sekarang masih hidup lah gitu. Jadi tiap 7 kali itu jadi outsider yang nge-reform diulang 7 kali. Sip. Pak Dirman, thank you banget atas waktunya nih Pak, dan terima thank kasih. you banget udah membolehkan kita datang ke sini ya. Dan kita belajar banyak banget, dan gue yakin juga penonton kita juga belajar banyak banget dari hari ini. Thank you, gitu. Terima kasih atas kasih. waktunya Pak Dirman. Sukses buat Think Policy ya, dan kita ketemu lagi kapan-kapan. Makasih. Thank you. Jadi kalau kita bisa ringkas resep mendorong reform dari Pak Sudirman Said, kayak nomor 1 yang gue paling ingat tadi tuh si burning platform ini, nomor 1. Jadi gimana caranya biar ketika lo masuk, emang di dalam organisasinya sendiri tuh udah panas, udah bergerak partikelnya, udah ready untuk di-ignite untuk jalan reformnya. Tadi kan beliau bahas tentang waktu masuk Pertamina ya, kalau nggak salah bahwa udah sempat ada kasus sebelumnya, jadi mereka juga emang pengen reform gitu. ESDM. Jadi kayak orang-orang udah semangat gitu ya. Ya mungkin berarti kalau kayak gitu, kalau teman-teman yang udah ada di dalam berarti di-ignite dikit-dikit dulu nih biar panas, biar akhirnya ketika ada momentum yang tepat bisa jalan nih reformnya. Tadi mungkin yang another thing yang menurut gue juga penting banget adalah soal kemauan dan leadership dari atas juga sebenarnya. Right. Dan ketika memang dari awal udah ada yang jelas bahwa oke, kita mau melakukan sesuatu gitu, berantas mafia atau apa gitu. Dan semuanya sebenarnya teknisnya ada aja pasti orang-orang yang akan mau bantu untuk melakukan reform itu gitu ya. Kita lihat tadi misalnya dia bisa mau bikin satgas anti mafia, misalnya Pak Faisal Basri almarhum langsung mau masuk, dan akhirnya orang-orang lain pada mau ikut juga dan jadi bola salju gitu kan. Untuk reformnya akhirnya bisa beneran jalan gitu. I think itu satu poin yang penting juga tadi tuh. Benar, jadi itu mungkin yang ketiga itu ya, jadi kemampuan untuk meng-convene the right people at the right time dan di role-role yang sesuai juga gitu. Yang keempat menurut gue adalah keberanian melawan current kali ya, melawan arus gitu. Jadi ketika populist policy atau kebijakan-kebijakan yang populer itu seringkali mengarahkan politisi untuk ngambil yang mudah gitu, harus tetap setia atau fokus ke si reform yang mau dilakuin ini gitu, supaya nggak gampang ke bawah sama arus. Yes. Oh sorry, mungkin another thing kayaknya penting juga untuk benar-benar bisa deeply understand semua stakeholders yang terlibat, semua proses yang ada gitu ya. Jadi kayak kita tahu siapa punya interest apa, sehingga kita mau ngejalanin reform ini, kita tahu nih siapa yang akan bisa bantu, siapa yang akan mungkin kena dampaknya, dan kita bisa coba atur gimana caranya supaya reformnya akhirnya tetap bisa jalan juga. Ya, jadi kayak tadi Pak Dirman gambarin si the whole supply chain, jadi ngerti leverage points-nya di mana gitu ya. Oke. That's this episode of The Reformist. Thank you teman-teman yang udah ngikutin sejauh ini. Jangan lupa follow kita di semua platform. Gua Afu. Gua Ray. See you on the next reform.